Oke, Anda sudah saksikan bagaimana beliau di gereja. Berarti dulu sering beliau ini ke gereja ya, rajin ke gereja. Tapi belakangan ini dia bilang gereja haram lah, ucapan Natal haram lah, seterusnya haram lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Benarkah Ustadz Abdul Somad masuk agama Kristen lalu dibaptis? Coba kita simak dulu videonya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ketika melihat video ini teman-teman ya, terlihat lucu melihatnya. Apakah benar Ustadz Abdul Somad ini dibaptis seorang pastor atau seorang editor? Jadi seorang Ustadz Abdul Somad yang Ustadz kondang, berbagai cara mereka melakukan hal-hal yang sangat lucu sehingga terlihat Ustadz Abdul Somad seperti masuk agama Kristen dan dibaptis. Dan coba kita simak nih komentar-komentarnya. Di sini ada tertulis sebuah komentar, kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak dan berkenan, siapa yang bisa melawan? Jadi mereka membuat video-video narasi yang mencoba membuat syubhat di dalam agama Islam, lalu banyak yang berkomentar-komentar sehingga video ini viral di sosial media. Komentar berikutnya, Tuhan jamah Pak Somad. La haula wala quwata illa billah. Seorang Ustadz Abdul Somad yang kesehariannya berceramah dan menyebarkan syiar agama Islam, lalu mereka membuat syubhat dengan membuat editan-editan video yang sangat lucu dan tidak masuk akal. Mengapa saya tertarik mereaction video ini? Ya karena untuk membantah mereka ya. Meskipun saya jarang menonton video-video dari Ustadz Abdul Somad ini, tapi saya pun tidak rela karena beliau ini seorang Ustadz yang kesehariannya mensyiarkan agama Islam, menyebarkan tausiah-tausiah agama Islam. Jadi apabila mereka mencoba membuat syubhat-syubhat, jadi saya ikut geram melihat mereka ini. Dan coba mari kita simak teman-teman ya, bagaimana video aslinya. Apakah sama seperti yang diedit oleh kaum Oten tadi? Ini dia video aslinya, coba kita simak. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. Dan coba kita simak lagi video editannya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Jadi sudah terlihat jelas ya bagaimana asli dan editannya. Ustadz Abdul Somad di dalam video aslinya di akun TikToknya Sahabatus Batam. Di sana Ustadz Abdul Somad sedang melantunkan sebuah syair-syair tentang agama Islam. Jadi sangat jauh berbeda ya
dengan editan kaum oten tadi. Dan memang yang seperti ini sering teman-teman ya dilakukan oleh kaum para oten yang sengaja ingin membuat syubhat di dalam agama Islam. Terutama kaum oten yang satu ini nih, yaitu seorang tiktokers oten yang sering sekali mengedit-ngedit dan membuat syubhat seakan-akan orang Islam itu banyak yang masuk ke dalam agama Kristen. Tapi editan mereka ini kalau saya mengatakan editan yang norak ya. Tayyib teman-teman ya, itulah tuduhan keji kepada Ustadz Abdul Somad, yang dimana komentar tadi katanya dituliskan Tuhan jamah Ustadz Abdul Somad. Na'udzubillah min zalik teman-teman ya. Sungguh keji ya tuduhan kepada Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata teman-teman ya, bukan cukup di situ saja mereka memfitnah Ustadz Abdul Somad. Ada lagi sebuah video yang cukup keji yang dilontarkan kepada Ustadz Abdul Somad, yang dimana mereka ini membuat editan-editan yang norak, dimana ada sebuah channel yang mengedit Ustadz Abdul Somad dulu katanya di waktu muda sering sekali pergi ke gereja. Tentu ini tuduhan yang sangat norak lah kalau saya mengatakan. Jadi Ustadz Abdul Somad ini katanya dulu di masa muda, di saat beliau ini kuliah, sering pergi ke gereja. Dan ini memang kerjaannya kaum oten yang sengaja ingin membuat syubhat. Jadi seakan-akan ustadz-ustadz yang sudah terkenal dan kondang itu mereka edit sebagus mungkin agar terlihat seperti masuk ke agama Kristen atau seperti membenarkan agama Kristen. Oke, Anda sudah saksikan bagaimana beliau di gereja, berarti dulu sering beliau ini ke gereja ya, rajin ke gereja. Tapi belakangan ini dia bilang gereja haram lah, ucapan Natal haram lah, seterusnya haram lah. Siapa tahu dia nanti kembali ke gereja lagi ya, kita doakan ya. Tuhan Yesus jamah orang yang ada di video ini supaya dia kembali lagi Tuhan ke gereja seperti dulu dia rajin ke gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Dan di atas videonya itu tertuliskan teman-teman ya, mereka ini sungguh kocak ya. Rupanya waktu masih suci sering masuk gereja. Teman-teman ada yang kenal? Nah di situ terlihat ya Ustadz Abdul Somad. Tayyib, kita akan bantah lagi teman-teman ya, agar semuanya jelas. Karena terlihat di dalam video ini Ustadz Abdul Somad sedang duduk di sebuah aula ya. Dan diduga kuat ini adalah di sebuah fakultas, yaitu di Timur Tengah, di mana Ustadz Abdul Somad ini sedang kuliah. Dan memang teman-teman ya, di daerah Timur Tengah itu di tempat fakultasnya atau di kampusnya itu banyak yang kursi panjang seperti ini. Jadi jangan mentang-mentang ya, karena ada kursi panjangnya jadi terlihat seperti gereja. Karena memang di Timur Tengah gaya kursinya atau mode kursinya memang seperti itu, panjang. Jadi jangan mentang-mentang ya, seperti yang diungkapkan oleh Oten tadi. Karena Ustadz Abdul Somad katanya pergi ke gereja. Dan bantahan berikutnya, coba kita simak videonya. Di sana terlihat banyak yang memakai peci dan memakai jilbab. Jadi otomatis tidak mungkin ya orang-orang pergi ke gereja tapi memakai peci dan memakai jilbab. Tentu orang yang berpeci dan berjilbab itu adalah bukan orang Kristen. Jadi fix ya. Ini bantahan yang sudah sangat jelas bahwa Ustadz Abdul Somad ini bukan pergi ke gereja, tapi sedang entah di sana ada suatu kumpulan di sebuah aula atau mungkin entah ada pekerjaan lain. Jadi tidak mungkin Ustadz Abdul Somad pergi ke gereja. Dengan bukti yang kita lihat tadi, di sana ada yang pakai peci, perempuannya berpakai jilbab. Jadi fix teman ya, sudah terbantahkan, tidak bisa dielakkan lagi. Kaum Oten ini memang berbagai cara ingin merusak agama Islam, ingin membuat syubhat-syubhat agar terlihat orang-orang Islam itu banyak yang murtad dan masuk ke agama mereka. Karena memang mereka ini sudah banyak yang kelabakan. Kenapa demikian? Sekarang ini banyak sekali orang-orang kafir sudah menjadi mu'alaf. Karena mereka tahu agama Islam inilah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang masuk akal. Jadi dengan banyaknya mu'alaf sekarang ini, mereka kelabakan, akhirnya mereka membuat fitnah dan berbagai cara melakukan tuduhan-tuduhan keji kepada salah satunya Ustadz Abdul Somad ini. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.